Ini mempermudah kita dalam mengingat di mana lokasi dan jumlah antibodi. Jumlah terbanyak IgG dia lokasinya berada di seluruh tubuh, diwakili dengan warna krem. Berikutnya ada IgM, dia banyak beredar di jantung dengan jumlah yang sedikit. Kemudian IgA dengan warna kuning, dia bertugas untuk memproteksi saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Dia juga bisa ditransfer via ASI. Terakhir ada IgE, dia berada di permukaan tubuh, kemudian ada di membran-membran mukosa, ada di mukosa saluran pencernaan, saluran pernafasan, juga ada di kulit dengan jumlah yang sedikit. Pengenalan antibodi terhadap antigen yaitu mengenali epitopnya. Di antigen ini akan dikenali di bagian epitopnya oleh variabel region dari antibodi. Respon primer dan sekunder antibodi. Pada respon primer ketika kita pertama kali terpapar oleh antigen, kita pertama kali terinfeksi oleh mikroba, ya. Antigen A dia akan flat, ya, lactis akan flat pada hari-hari pertama terinfeksi, ya. Kemudian akan meningkat cepat sedikit tajam pada minggu kedua. Hari ke-8, ke-12 itu dia memuncak tinggi. Itu respon antibodi terhadap antigen. Selanjutnya dia akan menurun pada minggu-minggu ketiga. Ya. Pada secondary respon, pada pengenalan infeksi yang kedua, tidak ada lag phase, tidak ada fase datar. Ya, fase datar itu sebetulnya peran dari innate immunity. Nah, jadi dari neutrofilnya, dari makrofagnya berperan di sini. Makanya antibodi sedikit lama berkembangnya. Tapi setelah kita mempunyai memori, jadi kita sudah terpapar dengan infeksi yang pertama, kemudian kita mempunyai memori, maka ketika kita terpapar pada infeksi yang berikutnya, secondary response, antigen kita, antibodi kita akan segera naik. Ya, antibodi kita akan naik tajam karena sudah mengenali antigen. Sekresi dari antibodi bisa distimulasi oleh T helper 2. Silahkan dipelajari lagi bagaimana T helper 2 bisa menstimulasi sekresi antibodi. Ada di bagian video sel dan jaringan sistem imun. Kita ulas lagi. Nah, sekresi antibodi distimulasi oleh T helper 2 melalui sel efektornya. Ada antigen yang dikenali oleh sel APC, ada sel antigen presenting cell mengenali antigen, maka dia akan mempresentasikan antigen tersebut, memberikan pengenalan kepada T helper 2. Ya, T helper 2 akan mengeluarkan protein interleukin, yaitu interleukin 4, 6, dan 13 kepada APC-nya, pada antigen presenting cell. Setelahnya APC ini akan teraktivasi, ada mengaktifasi sel
sehingga sel plasma mengalami diferensiasi, maturasi, terbentuklah B-sel memori dan lepasnya reseptor membran menjadi antibodi. Bagaimana sekresi antibodi tanpa melalui sel APC, tanpa melalui sel efektor? Ada perbedaannya, yaitu di sini tidak ada aktivitas maturasi, kemudian tidak terbentuk memori sel, sama tidak bisa melakukan switching class. Jadi tidak bisa melakukan switching pergantian kelas dari antibodi. Nah, sekresi antibodi tanpa APC ini dilakukan dengan epitop repeating polisakarida epitop. Jadi penggandaan epitop akan dikenali oleh IgM di permukaan sel beta, sel B, maka pengenalan IgM terhadap epitop menyebabkan sekresi IgM, dengan catatan bahwa sel beta tidak melakukan maturasi juga sehingga tidak terbentuk sel memori dari beta, dari sel B. Kemudian maksud saya sel B ya. Kemudian tidak bisa ada isotop class switching, penggantian kelas isotop. Ini cara kerja antibodi. Ada beberapa cara kerja antibodi untuk melakukan perlawanan terhadap antigen yang masuk, antigen bakteri virus yang masuk ke dalam tubuh. 1. Melakukan netralisasi. Apabila ditemukan ada toksin bakteri, maka sel akan menangkap bakteri tersebut dengan reseptor. Ya, berikutnya yang kedua melakukan netralisasi. Pengenalan bakteri tersebut, toksin bakteri tersebut akan mengaktifkan, mengundang antibodi untuk menangkap toksin. Nah, ikatan toksin bakteri terhadap antibodi maka akan dilakukan fagosit, ya, ingesti, fagosit, fagositosis oleh sel makrofag. Kemudian didegradasi oleh enzim-enzim yang berada di dalam makrofag. Cara kerja yang kedua dengan melakukan opsonisasi. Jadi opsonisasi ini terjadi apabila bakteri berada di ekstraseluler space, ada di ruang ekstraseluler. Pengenalan bakteri utuh, kalau tadi netralisasi pengenalannya terhadap toksin bakteri ya. Sedangkan opsonisasi ini pengenalannya terhadap bakteri utuhnya. Pengenalan bakteri ini dilakukan oleh makrofag. Makrofag akan bekerja sama dengan antibodi yang mengelilingi bakteri, menangkap bakteri dengan pengenalan pada bagian antigen, pada bagian epitopnya. Maka setelah menempel juga sama akan dilakukan fagositosis, ya, ingesti oleh sel makrofag terhadap bakteri utuh, ya. Opsonisasi diakhiri dengan degradasi dari bakteri yang sudah difagosit oleh makrofag. Cara kerja antibodi yang berikutnya dengan aktivasi sistem komplement. Ini diperuntukkan untuk bakteri yang berada di plasma, bakteri yang berada di pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah ini ada patroli dari sistem komplement, bagian dari
humoral adaptive immunity. Ya. Sistem komplement yang diaktifasi oleh bakteri akan bekerja sama, kemudian melakukan lisis dan ingesti dari makrofag. Jadi sistem komplement akan membentuk membran attack kompleks, ya, sehingga isi dari bakteri tersebut akan lisis serta juga akan difagosit oleh sel makrofag dan didegradasi. Dimer dari IgA ini merupakan Ig utama yang berada di mukosa usus. Dimerik IgA akan ditransportasi ke lumen usus melalui sel epitelial yang berada di dasar krista. Ya. Nah, transfernya setelah dia menuju ke permukaan sel epitelium di usus, dia mampu menetralisasi patogen ataupun juga toksinnya. Fungsi dari IgG, dia dapat mencegah kerusakan sel dengan menetralisasi toksin. Jadi ini ketika gambar ini menjelaskan ketika IgG-nya tidak hadir, ya. Jadi toksin bakteri akan menempel pada reseptor, kemudian akan diingesti, akan masuk ke dalam sitoplasma. Dengan masuknya toksin bakteri, ya, menyebabkan kerusakan di dalam sel. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di sisi yang paling kiri, disosiasi dari toksin yang keluar ke dalam sitoplasma akan menyebabkan keracunan, kerusakan di dalam sel. Beda ceritanya apabila ada IgG yang melakukan netralisasi toksin tersebut, sehingga tidak terjadi yang sebelah kiri, kerusakan dari sel. IgG antibodi akan melakukan proteksi terhadap sel dengan memblok pengenalan toksin terhadap reseptor di permukaan sel, sehingga tidak terjadi kerusakan intraseluler. Berikutnya, antibodi bisa mencegah RNA virus untuk memasuki sel. Ya. Jadi ada kondisi virus ini yang dilambangkan dengan merah, dia tidak mempunyai nukleus, ya. Jadi RNA-nya berada di sitoplasma, akan mengenali reseptor di permukaan sel. Berikutnya, pengenalan ini akan memediasi endositosis virus tersebut, sehingga virus masuk ke dalam. Dari proses ini menyebabkan fusinya antara virus dengan sel. Akibatnya virus bisa melepaskan RNA-nya dan merusak DNA di nukleus kita, sehingga virus tersebut bisa melakukan replikasi atau memperbanyak diri pada sel yang telah terinfeksi. Hadirnya antibodi akan mencegah pengenalan virus terhadap sel targetnya. Jadi sel tidak akan ditempeli virus karena sisi aktifnya diikat oleh antibodi. Sel B dapat menggunakan antigen untuk mempresentasikan antigen
reseptornya kepada sel T. Jadi sel B memediasi maturasi diferensiasi dari sel T. Salah satu fungsinya. Ketika sel B mengenali antigen, kemudian dia akan mengingesti, mendegradasi antigen. Nah, antigen ini akan dipresentasikan, akan dimunculkan di permukaan sel B dengan reseptornya, ya, dengan pengikatnya.